Yang saya muliakan, Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi berjumpa dan jadwal kita pekan ini akan melanjutkan buku tajwid. Kita masih berada di pelajaran sifat huruf dan kita sudah menyelesaikan sifat-sifat huruf bagian yang pertama, yaitu sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, ibu-ibu, kita masuk kepada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Di sini, ya ibu-ibu, kita sudah membahas sifat yang pertama, yaitu sifat shafir. Dan kita akan lanjutkan pada sifat yang kedua, yaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah ini bukan sifat yang asing bagi kita, karena mungkin kita sudah mengetahuinya, dan hukum ini atau sifat ini sering kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Penulis di sini mengatakan qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf yang sukun. Ya, memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Ibu-ibu yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa para ulama ya berselisih mengenai bagaimanakah cara membaca qalqalah. Ya, maka yang sejauh ini saya pernah pelajari, ada dua pendapat ibu-ibu ya. Yang pertama adalah pendapat yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu memantulnya suara tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ada pun pendapat yang lain ya mengatakan ada terpengaruh, gampangannya gitu ibu-ibu ya. Ada terpengaruh dengan harokat sebelumnya, yaitu harokat fathah, kasroh, atau dhammah. Ya, namun yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak terpengaruh dengan harokat yang tiga. Ya, jadi dia ini suara yang bisa dikatakan berdiri sendiri, bisa dikatakan dia itu tidak terpengaruh dengan harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah. Taib, ibu-ibu rahimakumullah, sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat ajid qati, qutubu jaddin ya, qutubu jaddin. Qutubu jaddin ini untuk istilah yang diambil dari matan tajwid Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, tetapi boleh ibu-ibu ya kita buat istilah baru atau mungkin istilah yang sering kita dengar di Indonesia, yaitu baju di toko, tidak masalah. Mau qutbu jaddin ataupun baju di toko, ini hanya wasilah saja untuk kita bisa menghafal 5 huruf qalqalah dengan tepat. Yaitu huruf apa saja dari baju di toko atau qutbu jaddin, yaitu huruf qaf, to, ba, jim, dal. Kelima huruf ini ibu-ibu dibaca qalqalah ketika huruf ini sukun. Dan ini bisa dikatakan kelaziman ya apabila mereka dalam keadaan sukun, dan mereka tuh harus diqalqalahkan. Kalau tidak maka suaranya kurang indah ya. Suaranya kurang indah. Bacaan Quran kita kurang indah, Quran kita kurang fasih. Taib. Contohnya ibu-ibu di sini ya, penulis mengambil potongan ayat dari surat Al-Ikhlas, yakni lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Ya, lam yalid wa lam yulad. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, ibu, qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, qalqalah kubra. Qalqalah kubra terjadi apabila waqaf pada huruf qalqalah, baik hurufnya itu bertasydid ataupun tidak.
Jadi wibu yang saya muliakan, ketika kita lagi baca Quran, kemudian kita berhenti. Nah, huruf terakhirnya itu adalah huruf qalqalah, maka itu dihukumi qalqalah kubro. Mau qalqalah apa? Mau hurufnya itu bertasydid ataupun tidak. Dia dihukumi atau masuk pada bagian qalqalah kubro. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kalau ada tasdidnya, ditahan dulu 2 harokat, baru dikolkolahkan. Atau contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Langsung kolkolah. Falaq. Karena huruf qafnya tidak bertasdid. Falaq. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya muliakan, qalqalah sughra. Ya, yang kedua adalah qalqalah sughra. Terjadi apabila huruf qalqalah itu ada di tengah kata atau di tengah kalimat. Contohnya, qad aflahal mu'minun fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Atau tadi, lam yalid wa lam yulad. Atau contoh yang ada di sini, ya, liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq dzu sa'atin. Nah, jadi ketika qalqalah sugro ini kita praktekkan, ya ibu-ibu, dibaca qalqalahnya itu secara natural. Ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika membaca qalqalah sugro. Yang pertama, memutus qalqalahnya. Suara qalqalahnya diputus. Contoh, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nah, itu diputus namanya. Ini tidak boleh ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ya ibu-ibu sama dengan yang pertama, tetapi seakan-akan hurufnya ini bertasydid, padahal tidak bertasydid. Jadi qad aflahal mu'minun fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Nah, ini juga keliru dan ini beberapa kali saya dapati ya, di masjid-masjid kalau ada imam-imam yang baca surat-surat misalkan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Lahab ya begitu. Dan yang terakhir ibu-ibu rahimakumullah, membaca qalqalahnya itu terpengaruh dengan harokat yang 3 ya. Jadi kalau misalkan kita baca qalqalah jangan terpengaruh dengan harokat fathah, kasroh atau dhammah pada huruf sebelumnya. Contoh ibu-ibu rahimakumullah, di sini saya mau tanya jawab sama ibu-ibu ya. Ketika membaca qad aflahal mu'minun, huruf qafnya itu harokatnya apa ibu-ibu? Huruf qafnya pada kata qad. Fathah Ustaz. Harokatnya adalah fathah, betul Ibu Yazid ya. Jadi, kalau misalkan hurufnya fathah, jangan qalqalahnya terbawa fathah. Contoh, qadaf, qadaf, qada, 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 begitu. Jangan. Ini keliru. Jadi seakan-akan, ini mohon maaf ibu-ibu ya, bagi orang-orang yang baru belajar tajwid, baru belajar tahsin gitu ya, pendengarannya belum teliti, belum terbiasa, dia mendengar seakan-akan huruf dalnya itu berharokat fathah. Padahal yang dibaca qori adalah qalqalah, begitu. Ya. Atau misalkan ibu-ibu, pada kata sidqin, di situ huruf shadnya harokatnya apa ibu-ibu? Pada kata sidqin, hurufnya harokatnya kasroh. Maka jangan dibaca seperti ini.
Fi maq'adi shidqin, shidqin, shidqin. Jadi seakan-akan itu dibaca shidqin, shidqin. Padahal dimaksudnya adalah qalqalah. Ya, seperti itu. Jadi bagaimanakah membaca qalqalah? Maka kita harus mendengar langsung dari guru kita yang bersanad, ya. Begitu Ibu-ibu. Kenapa? Karena dengan sanad inilah bacaan Al-Quran kita terpelihara, ya, dan sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Ya, wallahu alam bisawab. Tayyib, ibu-ibu rahimakumullah. Kita sekarang akan praktek membaca 6 baris yang ada di buku. Mulai dari lam yalid wa lam yulad hingga liyunfiqadhu sa'atin. Ya, kita mulai dari Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Ibu perhatikan. A'udzu, dzunya tipis. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, Ustaz. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qad aflahal mu'minun. Fi maq'adi sidqin. Pelan-pelan Ibu. Ya. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ibu mohon maaf. Muqtadir itu pendek. Ya, jadi bacanya fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Gitu. Oh iya, Ustaz. Fi maq'adi sidqin. Huruf ainnya kurang. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Liyunfiq zu sa'ah. Bukan Ibu. Liyunfiq zu sa'atin atau sa'ah. Kalau mau berhenti. Nah, perhatikan Ibu ketika baca liyunfiq zu. Liyunfiqadhu, seperti itu. Baik Ustaz. Liyunfiqadhu sa'atin. Barakallahu fiik Ibu Lina. Ustaz. Kemudian Ummu Ibrahim, silakan. Baik Ustaz. Lam yalid wa lam yulad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Qad aflahal mu'minun. Huruf lamnya yang sukun itu jangan diqalqalah Ummu Ibrahim. Qad aflahal mu'minun. Baik Ustaz. Qad aflahal mu'minun.
fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, itu baca sidqin, harus jelas. Sidqin inda. Sidqin inda. Sidqin inda malikin muqtadir. Liyunfiq dhu sa'ah. Barakallahu fiik Ummu Ibrahim. Cukup baik. Berikutnya Ummu Yazid, silakan. Baik Ustaz. Lam yalid walam yulad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ibu mohon maaf. Pada ayat ini atau potongan kalimat ini ba-nya bertasydid sehingga ditahan dulu 2 harokat. Watab, watab, gitu Ibu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Qul a'udzu Qul a dulu. Qul a dulu, baru a. Baru u. Qul a'u baru. Qul a'udzu birabbil falaq. Qad aflahal mu'minun. Bagus Ibu. Fi maq'adi di-nya pendek. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ulangi lagi Bu. Fi maq'adi sidqin Itu huruf shod. Bacanya soy. Jangan sidqin. Yang benar soy. Soy gitu. Fi maq'adi sidqin indar malik Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Iya. Liyunfik dzu sa'atin. Ibu huruf qafnya liyunfiqo. Liyunfiqo. Fiqo. Itu. Baik Ustaz. Liyunfik dzu sa'atin. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum Yazid. Masih sakit Ibu? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Masih kurang sehat. Amin, syukran Ustaz. Afwan. Ibu Ima silakan. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab. Gitu Bu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Qul a'udzu birabbil falaq. Qad aflahal mu'minun. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Mumtaz. Liyunfiq dzu sa'ah. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik Ibu Ima. Barakallahu Ustaz.
Berikutnya Ibu Rosiana, apakah sudah bisa baca Ibu Rosiana? Sudah Ustaz. Baik Ibu, tafadhali silakan Ibu. Lam yalid wa lam yulad. Kurang Bu, kurang mengalir. Jadi huruf dal itu kan punya sifat syiddah, kuat ya. Tapi dia punya qalqalah, jadi kuat dan mengalir dia. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tabat yada abi lahabin wa tab. Mumtaz. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak. Falaqo. Langsung gitu Ibu. Falaq. Nah, lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Mumtaz. Qad aflahal mu'minun. Ya, mu bukan ke bawah dengan ain atau tercampur dengan ain. Mu'minun gitu Bu. Mu'minun. Bagus. Qad aflahal mu'minun. Fi maq'adi sidqin. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ibu perhatikan. Ketika membaca shad kasroh, dia punya sifat namanya itbaq, betul? Maka harus dibaca dengan tebal. Sidqin. Begitu Ibu. Sidqin. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Liyunfiq dzu sa'ah. Iya, barakallahu fiik Ibu Rosiana. Baik Ibu, berikutnya Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan masuk kepada halaman berikutnya. Ini halaman 27. Cuma sebentar saya fotokan dulu Ibu-ibu ya. Baik, Ibu-ibu yang saya muliakan, kita sekarang masuk ke sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang ketiga, yaitu sifat lin. Ya, sifat lin. Penulis di sini mengatakan lin adalah keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Ya. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya. Contohnya khaufun, haita, baita, ya. Khaufun, haita, baita, seperti itu Ibu. Nah, sebagian ulama memasukkan seperti Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala di dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal, beliau memasukkan hukum lin ini ke mad ya Bu ya, di satu bab gitu ya. Nah, jadi ketika membaca lin, ibu-ibu rahimakumullah, yang agak sedikit terdengar agak memanjang, itu bukan huruf sebelumnya. Misalkan contoh gini ibu-ibu, ada kata khaufun, yang memanjang itu bukan kho-nya, tapi waw sukunnya. Haita, yang memanjang
yang terdengar memanjang ya, Ibu, bukan panjang secara letterlock gitu ya. Bukan huruf H-nya, tapi ya sukunnya. Ya, kenapa waw sama ya sukun ini terdengar tuh kayak memanjang? Ya, karena dia memiliki sifat lin. Ya, jadi ketika membaca sifat lin ini harus dibaca dengan lembut, ya jangan ditekan terlalu keras. Karena ada sebagian orang baca khaufun, haita, baita, ini keliru. Ya, yang benar dibaca dengan lembut. Khaufun, haita, baita. Nah, seperti itu. Kemudian, ibu-ibu yang saya muliakan, kita masuk kepada sifat yang keempat, yaitu sifat inhiraf. Inhiraf adalah menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan atau lidah. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan huruf ro. Ibu-ibu bisa lihat di sini, ya. Ibu-ibu perhatikan arah dari tanda panahnya. Yang sebelah kanan huruf ro, yang sebelah kiri huruf lam. Nah, kita mulai dari huruf ro dulu, ibu-ibu. Ketika kita membaca huruf ro, seluruh udara dan suara itu berpusat ke ujung lidah. Ya, berpusat ke ujung lidah. Kenapa? Karena sisi kanan dan sisi kiri itu cenderung menahan atau menghalangi suara dan udara yang keluar dari mulut kita. Ya. Oleh karena itu, huruf ro ini memiliki sifat, di antaranya sifat adalah bainiyah. Ya, ibu-ibu, bainiyah itu kan sedikit tertahan. Nah, dia sedikit tertahannya tuh kenapa faktornya? Itu tadi, sisi lidah bagian kanan atau kirinya tuh sedikit menempel. Ya, sedikit menempel menyentuh ke langit-langit, sehingga udara dan suara itu agak sulit keluarnya, karena sedikit tertahan. Dan ibu-ibu rahimakumullah, dari sifat inhiraf inilah kita mengetahui bahwa sifat takrir yang ada pada huruf ro bukan takrir yang berlebihan. Mungkin sebagian kita membaca huruf ro dengan ro, ri, ru, seperti itu. Ar, ro, ri, ru, ar. Ketahuilah ibu-ibu, takrir ini bukan takrir yang fasih. Ya. Tetapi kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak jatuh kepada kesalahan yang fatal. Tidak. Tapi dia hanya berlebihan saja dalam mentakrirkan huruf ro. Kemudian ibu-ibu, dengan sifat inhiraf ini, kita jadi tahu bahwa huruf ro itu dibaca tidak terlalu kuat. Sehingga ada sebagian orang karena takut mendatangkan takrir yang berlebihan, dia menyimpan takrir atau getaran pada huruf ro juga berlebihan. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah dengar ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Ya, keliru. Jadi huruf ro yang fasih insya Allah adalah ro, ri, ru, ar. Begitu. Ro, ri, ru, ar. Dengan catatan ibu-ibu, kita bisa merasakan getaran halus di ujung lidah. Ya. Terutama ibu-ibu ketika disukunkan. Ketika disukunkan bunyinya ar, 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 ar. Kita bisa merasakan ada getaran halus di ujung lidah kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian huruf lam.
Nah, ini penting ibu-ibu. Kenapa huruf lam buat ibu-ibu itu penting? Karena ya mungkin karena salah satu faktornya adalah kebiasaan ngobrol. Kan kalau perempuan tuh kalau bicara kelihatan banget perempuannya, terutama ketika dia baca huruf L. Ketika baca huruf L, kita dapati banyak wanita itu offside ketika baca huruf L, ibu-ibu. Kadang-kadang lidahnya menjulur keluar, dan ini bisa terdeteksi sejak dari kecil. Makanya anak-anak kecil, terutama anak perempuan, kalau suruh baca huruf L itu cenderung lidahnya keluar. L, 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 begitu ibu-ibu. Beda dengan anak laki-laki. Ya mungkin ada, tapi tidak sebanyak perempuan. Nah, hal ini terbawa sampai dewasa. Misalkan ibu-ibu ngomong, saya mau beli, ya kayak ada intonasi perempuannya. Sehingga ketika membaca huruf lam, untuk ketika baca Quran yang fasih itu agak sulit. Ya, jadi ibu-ibu di sini kita harus tahu bahwa ketika mengucapkan huruf lam, ujung lidah kita itu semuanya dan sisi kanan, sisi kiri lidah kita yang di depan itu menempel ke langit-langit atau ke gusi atas. Sehingga kalau misalkan ibu-ibu tempel tuh bagian yang buram-buram itu ya, ibu-ibu yang ada di gambar, yang diarsir agak abu-abu, ditempel ke langit-langit, maka suaranya tuh kayak berat. Contoh, al, 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 la, li, lu, al, seperti itu. Bukan kayak gini, la, li, lu, al, la, li, lu, al. Ini kurang fasih. Bukan berarti orang baca kayak tadi itu lamnya salah total. Misalkan dia baca alhamdulillah dengan kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti dia jatuh kepada kesalahan yang fatal, tidak, tapi kurang fasih. Harusnya dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, agak berat. Nah, jadi ibu-ibu ketika membaca huruf lam, ibu-ibu harus ada effort sedikit, yaitu menempelkan bagian buram-buram itu yang di ujung lidah ke gusi atas. Sampai sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan untuk sifat takrir dan sifat inhiraf pada huruf lam dan huruf ra? Insya Allah tidak ada ya ibu-ibu ya. Insya Allah paham ya ibu-ibu ya. Kemudian yang kelima, sifat takrir. Nah, takrir yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Tuh ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya, sempitnya makhraj pada huruf ra itu disebabkan sifat apa ibu-ibu? Disebabkan sifat apa? Ada yang bisa jawab? Tadi barusan kita bahas sifat apa ibu-ibu? Sebelum takrir. Inhiraf. Sifat inhiraf ya ibu-ibu ya. Gak apa-apa, yang penting dijawab. Walaupun agak loading tadi ya ibu-ibu ya. Jadi sifat takrir ini saling mendukung satu sama lain dengan sifat inhiraf. Ya. Itulah yang menyebabkan takrir pada huruf ra dengan takrir yang fasih. Berarti kalau ada orang membaca takrirnya berlebihan, itu dikarenakan dia tidak mendatangkan sifat inhiraf dengan baik. Ya, misalkan tadi
Ar-Rahmanir-Rahim. Ini takrirnya ada ibu-ibu, tapi takrirnya berlebihan. Kenapa? Karena dia tidak proporsional dalam mendatangkan sifat inhiraf tadi yang sudah kita pelajari. Sama juga apabila ada orang baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau ini dia dua kenanya. Takrirnya nggak dapat, inhirafnya terlalu rapat. Ya. Sehingga kalau misalkan ditinjau, manakah yang lebih parah kesalahannya, maka ini yang lebih parah dibanding tadi, dibanding Ar-Rahmanir-Rahim. Ini masih mending ketimbang Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Makanya ibu-ibu, ketika kita mengajarkan anak-anak di rumah yang masih kecil-kecil ya, maka nggak apa-apa huruf ro itu dibaca dengan berlebihan takrirnya. Pertama, biar latihan dia nggak cadel ya. Yang kedua, dia mengenal karakter huruf ro sesungguhnya, yaitu takrir. Kalau takrir udah bagus, ibu-ibu nanti ketika dewasa mudah dibentuk. Ketika udah masuk pondok, misalkan pondok Quran ya, atau pondok-pondok pesantren yang lain, ada pelajaran Quran, atau mungkin masuk ke TPA ya, yang berstandar sanad gitu ibu-ibu, itu mudah dibentuknya dibanding anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip cadel gitu ya ibu-ibu ya, agak sulit. Taib. Nah, inilah ibu-ibu ya. Ketika membaca huruf ro, dia itu membutuhkan sifat inhiraf. Kemudian penulis di sini mengatakan sifat takrir ini terdapat pada huruf ro. Lalu penulis menambahkan di bawah atau memberikan catatan, hendaknya seorang qari, hendaknya seorang yang membaca Quran tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Ya, catatan ini ibu-ibu rahimakumullah penting agar kita nggak kebablasan. Ya, begitu. Tetapi sekali lagi ibu-ibu, kalau ada orang membaca Ar-Rahmanir-Rahim, dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena tidak mengubah makna, tidak merubah arti. Ya. Terus kalau misalkan ada orang baca Ar-Rahmanir-Rahim, nah ini justru lebih parah. Kenapa? Karena meniadakan sifat takrir pada huruf ro. Ya. Taib. Yang keenam, ibu-ibu rahimakumullah adalah sifat tafasyi. Tafasyi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau tafasyi itu dia itu kayak huruf lam, ibu-ibu. Kayak huruf lam. Ya, ini saya tambahkan ya, ibu-ibu ya. Mohon diperhatikan. Saya tambahkan pola udaranya. Kita ngambil dari huruf lam aja nih. Nah, kalau huruf lam itu kan ke samping kanan dan kiri ya, ibu-ibu ya. Ke samping kanan dan kiri. Nah, kalau huruf shin itu ke semua arah dia. Dia itu ke semua arah. Ya, bahkan sampai ke depan juga. Ya, ke semua arah. Jadi dia itu menyebar. Nah, sebagian orang Indonesia sayangnya kalau baca huruf shin itu monyong ibu-ibu. Jadi kalau baca gini, sha, shi, shu, ash, begitu. Nah, sebenarnya kegiatan monyong ini tidak mengakibatkan tafasyi itu dibaca dengan sempurna. Ya, dia mengganggu. Ya, makanya bacaan shin yang fasih itu tanpa monyong. Sha, shi, shu, ash, begitu.
Ustadz, saya udah lama baca huruf shin tuh kalau nggak monyong nggak bisa. Gimana ya? Nah, makanya ibu-ibu belajar pertama, dilatih ya. Terus kalau nggak bisa juga, nggak apa-apa monyong sedikit. Ya, asal jangan monyongnya terlalu ekstrim. Contoh, sha, shi, shu, ash. Ini nggak masalah. Jangan sampai sha, shui, shu, ash. Ini berlebihan. Ya, baik. Nah, inilah tafasyi ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, dia itu udaranya tuh banyak banget ketika kita baca huruf shin. Ash, ash, ash. Nah, inilah ibu-ibu yang membedakan suara shin sama sin. Kalau sin sifatnya tuh sofir, suara tajam. Kalau shin sifatnya tafasyi. Begitu. Jadi beda. As, ash, sha, sa, si, shi, shu, su. Berbeda sekali. Ya. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, yang ketujuh adalah sifat istitolah. Ibu-ibu, sifat istitolah ini sangat penting untuk kita ketahui, walaupun sifat ini sangat sulit untuk kita praktekkan. Yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas, hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas dengan atau yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Sifat ini terdapat pada huruf bod. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu mau membaca huruf bod, harus ada sifat istitolahnya. Bo, boi, bo, al, 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 al. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, sifat istitolah ini, ibu-ibu, tidak bisa terwujud kalau kita bacanya makhrajnya salah. Saya mau tanya ibu-ibu, makhraj huruf bod dari mana? Coba, siapa yang bisa jawab? Makhraj huruf bod keluar dari mana? Boleh nyontek dari buku, nggak apa-apa. Silakan ibu-ibu. Tepi lidah udah Apa? dari tepi lidah, Ustaz. Nah, dari tepi lidah. Tepi lidah bagian kanan atau bagian kiri atau kedua-duanya. Tapi prakteknya, ibu-ibu, banyak yang kita baca huruf bod itu dengan ujung lidah. Contoh, do, di, du. Nah, ini keliru. Kalau kita baca do, di, du, itu susah mendatangkan sifat istitolah. Nggak bisa. Kita harus baca dulu makhrajnya dengan benar, yaitu dari sisi lidah, kanan atau kiri, baru kita bisa mendatangkan sifat istitolah. Ya, contoh saya ulangi, bo, boi, bu, ab, ab, begitu. Bukan do, di, du, ad. Nah, beda Bu suaranya. Ya. Antara tadi makhraj yang pertama yang dengan sifat istitolah dengan makhraj yang kedua tanpa istitolah dan makhrajnya salah. Taib, ibu-ibu rahimakumullah, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai istitolah ya. Karena untuk huruf gunnah yang ke-8 ini ada penjelasan yang cukup lumayan panjang dan waktunya tidak cukup. Ustadz, kok kita nggak praktek? Nanti prakteknya ibu-ibu di halaman 29 ya. Karena untuk sifat lin,
ya, atau sampai sifat istitolah di sini nggak ada latihannya. Ya, jadi nanti kita latihannya di halaman 29. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Dari pelajaran kita, sifat qalqalah hingga sifat istitolah. Insya Allah sudah cukup Ustadz. Insya Allah sudah cukup Ibu Lina ya. Insya Allah paham. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengerti dari sisi teori. Teorinya dulu kita kuasai, nanti prakteknya. Baru kita lengkapi dengan praktek. Perhatikan ibu-ibu ya. Ilmu tajwid itu penting. Ilmu teori tajwid itu penting. Ya, jangan dikesampingkan. Yang penting mah praktek. Enggak. Teori itu bantu kita untuk praktek lebih maksimal. Ya, teori itu penting. Jadi kita tuh nguasain teorinya dulu dengan baik, baru kita praktekkan. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu jangan lupa dihafalkan ya pelajaran kita dari mulai makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Ya, karena nanti ada evaluasinya. Ya. Mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan pelajaran hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua dan juga keluarga, harta dan usia kita, dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ibu-ibu, kita belajar tajwid tujuannya adalah kita agar semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi jangan lewati hari kita tanpa baca Quran. Bacalah Quran walaupun setengah juz ya, atau mungkin beberapa halaman, ya atau mungkin satu halaman atau setengah halaman setiap harinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, nah setelah ini kita ada kajian tafsir insyaallah, bagi yang bisa mengikuti dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.